kalau saya lihat ada semacam naskah video pembelajaran. Jadi menyusun naskah dulu. Naskahnya di situ ada 2 kolom. Satunya visual, satunya audio begitu. Jadi membuat skenario atau semacam planning dulu sebelum membuat video pembelajaran. Jadi walaupun tagihannya video pembelajaran, tapi ada step sebelum itu yang harus dilalui. Apakah Bapak Ibu sudah melihat preview tugasnya ya? Belum, Mem. Sudah. Belum, Mem. Soalnya kan yang bisa dibuka tuh cuma yang koneksi aja. Untuk yang langkah berikutnya, kami harus mengisi koneksi dulu baru bisa melihatnya, Mem. Oh begitu. Oke. Sebentar saya bukakan. Oke, sebentar. Lah yang pertama pertama adalah koneksi. Nanti setelah koneksi Bapak Ibu beralih ke diskusi teknik pengambilan video pembelajaran. Jadi di situ ada semacam teknik mengambil videonya, apakah dari maksudnya angle-nya dari atas atau dari tengah. Lalu pengambilan fotonya apakah fokus ke orangnya ataukah agak jauh gitu. Jadi lebih ke teknik itu. Nanti diskusinya tentang itu. Lalu selanjutnya adalah diskusi pengembangan skenario video pembelajaran. Diskusi pengembangan skenario itu sudah ada kisi-kisinya, lihat indikator dan materi yang akan disajikan, pilih format sajian sesuai karakteristik material, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk membuat 7-10 menit video. Jadi durasi videonya 7-10 menit. Nah, ada 2 yang pada aktivitas ini. Ada formatnya adalah format naskah 2 kolom. Kolom visual adalah tempat menuliskan deskripsi visual seperti setting, gerakan kamera, instruksi acting, dan efek visual. Lalu kolom yang kedua adalah kolom audio, tempat menuliskan unsur audio termasuk narasi, dialog, sound effect, music, dan instruksi auditif. Kurang lebih yang di diskusi kedua itu yang akan Bapak Ibu kerjakan, yaitu membuat naskah video. Lalu kemudian setelah itu, kalau menurut jadwal berarti langsung presentasi ya. Yang diskusi teknik pengambilan video pembelajaran dan skenario video pembelajaran, yang diskusi itu tugas 1. Tugas 2-nya adalah pengembangan video, yaitu berupa tagihannya. Lalu presentasinya kalau menurut jadwal adalah jam 2 sampai jam 3, itu yang pertama. Presentasi yang kedua jam 15.15 sampai 15.45. Jadi begini saja, agar tidak terlalu banyak web meeting dan mengefisiensikan waktu, saya ambil saja yang presentasi tugas 1 dan 2 kita lakukan seperti hari pertama kemarin ya Bapak Ibu, jam 15.15 sampai 15.45. Jadi kita gunakan presentasi yang itu saja. Jadi yang jam 14.00 sampai 15.00 kita gabungkan ke yang sesi kedua itu, pukul 15.15 sampai 15.45. Selanjutnya akan langsung dilanjutkan dengan refleksi, web meeting refleksi ya begitu, agar tidak bolak-balik. Nanti langsung dipandu oleh Ibu Saula insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Cecep. Ini Mem, izin tanya. Ya. Kita kan nanti videonya ini praktik pembelajaran. Betul. Nanti apakah dengan siswa, apakah dengan kawan-kawan satu ini? Sepertinya kok tidak ya? Tidak. Iya. Sendiri saja. Iya. Berarti video saya itu sebenarnya agak overlap dengan ini sebenarnya, bukan overlap. Saya lihat yang di latihan Bu Rina kemarin ada beberapa yang sudah membuat
Konsepnya seperti video praktik pembelajaran kalau saya lihat, tugas-tugasnya di LMS yang hari ini loh. Seperti kalau yang lain kan mungkin ada yang pakai Expli sekedar tidak pakai, menjelaskan, itu mungkin bisa disebut bahan pembelajaran. Seperti kalau saya tidak salah punyanya Ibu Ivon ya, saya lihat di WhatsApp grup itu, Bu Ivon sudah, tekniknya sudah memperlihatkan diri beliau, di-shoot begitu, lalu beliau menerangkan dan sebagainya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Oh, yang Ya. Gimana Pak Cecep? Ada Bapak Ibu yang lain feedback-nya? Miss, buat izin bertanya, Silahkan Ibu siapa nih? Esther, Miss. Ibu Esther, silakan. Jadi kita kan video praktik pembelajarannya berarti seperti daring, berarti kayak kita ngerekod dari Zoom atau Google Meet gitu ya, Miss, sambil duduk gitu berarti. Kalau saya lihat dari, saya kan juga sambil memahami kemarin tugasnya itu. Sepertinya, itu loh Bu, video praktik pembelajaran seperti yang dulu dicontohkan di LMS, waktu, sebelum pengembangan perangkat ini, kan ada contoh-contoh dari diberikan Kemendikbud ya. Iya, Miss. Begitu, jadi, gurunya mempraktikkan karena harus ada angle teknik pengambilan gambar dan sebagainya itu. Oh, berarti kayak seperti posisi kita tetap muka, Mengajar berarti nggak gitu. diikutin daring ya, Miss ya? Iya, seperti mengajar luring kalau saya melihatnya, tapi recorded begitu. Oh iya, iya, Miss ya. Nanti coba dibaca lagi, sepaham saya begitu. Oke, Miss. Karena ada, angle-angle pengambilan gambar itu loh, apakah dari atas atau dari tengah, dari bawah begitu. Jadi shoot-nya harus, fisik Bapak Ibu itu terlihat. Ya seperti menjelaskan di kelas begitu. Di kelas luring maksud saya. Micro teaching itu Oke, Mam ya. Miss. Gimana? Berarti praktek micro teaching lah kita ya. G. Nggak sama siswa pun nggak apa-apa kan, tinggal Iya, iya. menerangkan segala macam. Oke. Ya betul Pak Solikin ya. Nanti jangan lupa durasinya hanya 7 sampai 10 menit. Jadi misalkan kalau mau di-cut berarti nanti proses editing di akhir harus digabungkan begitu. Atau yang penting bagi saya kalau video praktik begitu ada pre, whilst, dan post activities. Itunya terlihat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Excuse me, Miss. Ya, Bu Esther. Jadi nanti praktiknya tuh memang dikumpulkan hari ini, Miss ya. Saya kira 2 hari gitu. Ini berdasarkan jadwal 1 hari, Bu Esther. Iya. Oh, Nanti nggak apa-apa deh, saya tunggu sampai malam. iya, Miss, Karena agak-agak. besok kan break ya, besok libur. Jadi harapannya Bapak Ibu ya sudah break begitu. Jadi agar mudahnya Bapak Ibu ambil saja topik yang kira-kira mudah berdasarkan RPP Bapak Ibu, lalu bikin skenario-nya, pre-activity-nya apa, whilst activity-nya apa, langsung kemudian terakhir adalah post activity-nya apa. Jadi sequence-nya itu terlihat, lalu kalau berdasarkan kisi-kisi tugasnya harus berdasarkan apa itu, angle-nya dan sebagainya itu diperhatikan. Izin Mem bertanya. Ya, Lesti. Mem, kita kan yang direkam ini kan pembelajaran luring gitu kan. Ini kan hari Sabtu, kita libur sekolah gitu. Jadi apakah kita pengambilan gambarnya itu berarti kita harus ke sekolah gitu? Oh, enggak, untuk pengambilan video. Enggak, Ibu. Jadi seperti kalau saya enggak salah punya Ibu Ivon yang kemarin itu loh, yang tugasnya Bu Rina, itu pengambilan gambarnya seperti itu. Jadi Ibu berdiri saja, kan Ibu berdiri saja terus direkam gitu,
seakan-akan mengajar gitu, Bu. Oh, gitu. Mengajar tapi direkam begitu aja. Iya. Berarti kita Misalkan butuh tukang rekam nih. iya, betul. Suaminya dikaryakan Oh, ini sepertinya. panggil apa ini perekam video. Ya itu. Ambil bikin yang simpel Oh, saja, Ibu, yang apa kira-kira bisa dilakukan gitu. Suami atau anaknya atau adiknya perlu dikaryakan untuk iya. hari ini menjadi juru rekam begitu. Oh, oh berarti bukan proses yang daring gitu, bukan ya Bu? Ya, berarti kita berdiri, kita menunjukkan cara kita mengajar, tahap-tahapannya gitu, terus Iya, direkam 10 menit maksimal gitu ya Bu ya? 10 menit maksimal, ya betul. Hmm, Karena saya gitu. saya saya kan juga mempelajari LMS ini kan, mempelajari Hmm, ini maksud dari tugasnya bagaimana. Lah awalnya saya kira juga seperti kita Zoom terus menerangkan gitu ya, sekedar iya, apa, iya. Zoom jadi bisa duduk terus, kan itu bisa recorded, via Zoom kan ya. Tapi ternyata kok ada teknik pengambilan gambar, ada angle, jadi videonya diambil dari atas atau dari tengah, dari bawah gitu. Berarti kan, apa, Oh, konsepnya bukan seperti itu, bukan seperti luring yang Zoom begitu. Namun kan nanti dari video yang telah Bapak Ibu buat, itu kan bisa menjadi materi, maksudnya bisa dibuat untuk pembelajaran daring gitu, materinya. Mem, tanya satu lagi. Silakan Bu. Materinya bukan yang kita buat RPP yang sudah kita buat 1 sampai 3 itu, bukan itu, atau materi yang baru yang kita pilih lagi atau gimana? Itu Bu. Jadi begini tagihannya berbunyi selama 1 hari peserta menghasilkan 1 video praktik pembelajaran mengimplementasikan RPP yang terbaik. Berarti diambil dari salah satu RPP yang Bapak Ibu buat. Oh, dari yang 3 itu ya Bu Iya ya? betul. Oh, ya 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 Bu. Boleh sih saya mencari-cari juru rekam ini. Iya, terpaksa ini Bu cari juru rekam pesta, orang pesta. Izin, Mem. Iya ya Bu. Silakan Pak Cecep. Ini kan kemarin kita sudah buat media pembelajaran ya kan berbasis. Boleh nggak nanti kalau kita mix dengan itu, Mem? Silakan, silakan. Nah, jadi ketika dikasih materi, kita kasih yang materi yang kemarin yang kita buat gitu, boleh ya? Iya kan itu berkesinambungan dengan RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Nanti ngomongnya cuma sedikit nanti tuh, Mem. Kan panjangnya materi. Silakan aja. Yang penting kan itu tadi disesuaikan dengan yang diminta LMS, angle-angle-nya, lalu apa? Jadi yang saya agak highlight, jadi Bapak Ibu fokusnya tidak hanya membuat produk video, tapi juga harus membuat naskah video itu loh. Jadi sepertinya konsep itu memang harus dibuat dulu. Jadi tidak asal terserah nanti teknisnya bagaimana, mau buat videonya dulu baru membuat naskah atau naskah dulu baru video. Oh gitu, Mem. Kayaknya kalau naskah semalam sudah saya rancang-rancang. Oh ya. mantap ini Pak Cecep. Tapi entah benar tak ya, walau alam. Ya, makasih, Mem. Ya. Iya siap. Sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Mem, izin bertanya, Mem. Ya silakan Bu Asraf Nurhasanah. Iya. Tadi Mem bilang kan membuat videonya itu mengimplementasikan FPP terbaik. Ya. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan itu sesuai dengan FPP itu atau bagaimana? Harusnya iya Ibu, tapi kan dalam durasi 7 sampai 10 menit agaknya itu kurang sesuai ya. Saya kira diambil topiknya saja. Ya secara garis besar langkah-langkahnya seperti yang di RPP, tapi kan karena durasinya hanya 7 sampai 10 menit, itu versi yang dikompres secara cepat gitu. Iya, karena kan langkah-langkah yang di FPP itu kan secara daring, Mem. Tadi Mem bilang kan bentuk videonya itu luring. Jadi saya masih belum. Cara menerangkannya aja, Bu. Jadi menerangkan materi itu aja, Mem. Iya, menerangkan materi ya.
Nanti saya kemarin sudah coba cari di YouTube ya tentang naskah video pembelajaran. Nanti saya forward ke Pak Diki agar Bapak Ibu mempunyai apa ya seperti background knowledge begitu apa yang harus dilakukan. Nanti saya share ke Pak Diki. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Jika tidak ada lagi, apa Ibu Ebi? Itu editing, mengedit video itu kan dia, kalau yang saya tahu, itu dia bisanya di HP kan, pakai KineMaster kan. Di laptop juga bisa Ibu, tapi agak kompleks gitu ya. Seperti pakai Filmora dan sebagainya itu. Ya udahlah, nantilah lihat situasinya. Baik. Kalau ada minta Learning by doing, Mbak Evi. Bertualang kita. Iya, proses editing video memang sangat memakan waktu. Saya juga pernah melakukan itu pakai Filmora dan itu takes time. Just enjoy your life. Sudah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti kita ketemu lagi berarti jam 15.15 ya untuk presentasi tugas 1 dan 2. Untuk pertanyaan diskusi sudah saya post. Nanti seperti biasa Bapak Ibu melakukan diskusi secara kelompok namun diupload di LMS begitu ya. Saya kira tidak ada masalah dengan diskusi, Bapak Ibu tinggal jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kelompoknya seperti yang lalu-lalu. Sudah begitu saja. Ketemu lagi pukul 15.15, lalu nanti disusul dengan refleksi. Setelah itu, sudah Bapak Ibu, kita akan menikmati weekend untuk esok hari kalau tugas hari ini selesai. We need to be away from the screen ya. Oke. Sepertinya nggak bisa weekend, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga lancar mengerjakan tugasnya. Jangan lupa sarapan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.